wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan praktek coaching dengan menggunakan alur theta. Sebelumnya perkenalkan saya Redi Nugraha sebagai coach dan Ibu Suci sebagai coci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Pak Redi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, ada apa Bu? Maaf ya Pak Redi mengganggu waktunya. Apa Pak Redi saat ini sedang tidak sibuk? Enggak Bu, santai aja. Sekarang kebetulan tidak ada kegiatan yang sangat penting Bu. Lagi relax aja Bu, santai. Kira-kira ada apa ya Bu ya? Kayaknya agak serius nih. Iya nih Pak Redi, saya sebenarnya punya permasalahan, tapi nggak apa-apa gitu ya diceritakan ke Pak Redi ya. Boleh, boleh Bu. Jadi Kebetul, ya. gini Pak Redi, saya Ya. punya masalah di kelas. Jadi kalau misalkan udah mah ya saya punya masalah di kelas nih, ketika saya keluar dari kelas, rasanya kepala ini udah puyeng sekali Pak Redi. Oh, ada masalah Ibu ya. Eh, Masalahnya seperti apa Bu? Jadi ini Yang nih, paling urgen. iya, eee, siswa saya nih Pak Redi ya, kan kita udah kelas 5, tapi masih ada anak yang belum bisa membaca Pak Redi. Saya jadi bingung nih, udah kelas 5 tapi masih belum bisa membaca ya. Kalau misalkan saya Oke. paksakan dia untuk belajar membaca terus-terusan, takut juga anak tersebut minder kepada temannya. Oh, belum bisa membaca Bu ya. Iya Pak Oh, Redi. belum bisa persoalannya belum bisa membaca. Nah, apa penyebab sehingga si anak ibu itu ya murid ibu itu tidak bisa membaca itu? Apa yang menjadi faktor anak itu tidak bisa membaca, Bu? Sementara mungkin yang lain kan sudah normal, Bu ya. Kira-kira seperti apa, Bu? Faktor apa yang menyebabkan anak itu tidak bisa membaca? Iya, jadi kalau dilihat dari fisiknya ya, anak tersebut, dia tidak memiliki hambatan apa-apa Pak Redi, karena Hmm. dia ya fisiknya ini gitu ya, tidak menunjukkan ke hal-hal yang lain. Namun ketika saya suruh baca, dia sama sekali tidak bisa tahu ke huruf Pak Redi. Kemudian mungkin yang menjadi faktornya adalah, eee, yang pertama itu dari minat bacanya ya, atau dari motivasi dari dalam dirinya sendiri dia tidak memiliki motivasi untuk bisa membaca. Kemudian dari faktor luarnya juga dukungan dari orang tuanya sepertinya juga memang kurang, Pak. Hmm. Jadi mungkin hal-hal itu yang Ya. menjadi faktor anak tersebut memiliki keterlambatan ya dalam membaca. Hmm. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Jadi ada banyak faktor baik internal dan eksternal ya, Bu ya. Iya, Jadi Pak. faktor lingkungan, kemudian motivasi anaknya juga mungkin seperti itu ya. Iya. Nah itu sebuah hambatan Bu ya. Nah, nah dengan hambatan yang Ibu temukan tadi berarti itu sebuah tantangan ke depan ya Bu ya, yang harus dikoreksi bagaimana cara menyelesaikan persoalan anak itu. Nah, kira-kira Ibu menyelesaikannya dengan seperti apa dengan tadi kondisi yang tadi seperti Ibu sampaikan tadi itu? Iya, saya tadinya yang sekarang saya lakukan ya, saya membuat pembiasaan membaca sebelum pembelajaran, 15 menit sebelum pembelajaran. Tetapi dengan cara tersebut juga ternyata si anak yang saya katakan belum bisa membaca ini, dia masih belum termotivasi juga, Pak. Kemudian saya coba nih, membuat
sebuah pojok baca. Siapa tahu dengan ada pojok baca, dia akan mau untuk membaca seperti teman-temannya yang lain. Namun anak tersebut juga belum termotivasi, Pak. Nah, selanjutnya saya berpikir nih sekarang ya, Mhm. bagaimana ya kalau misalkan, saya membuat sebuah buku, di mana buku tersebut, saya susun seperti buku-buku anak sekolah TK yang banyak Mhm. sekali gambar-gambarnya, kemudian, Iya, huruf-hurufnya dibesar-besarkan. iya, Itu akan bisa membantu anak tersebut ya. Jadi nanti, saya mengajarnya itu secara individual aja gitu, Pak, tidak dibarengkan dengan yang lain mhm, ketika belajar membacanya. mhm. Bisa seperti itu, Pak Redi ya? Oh, iya, iya, bagus itu, Bu, ya, ide yang sangat bagus. Jadi perlakuan yang Ibu lakukan itu ada secara khusus ya ke anak. Kemudian ide-ide yang Ibu sampaikan ini sangat luar biasa ya. Jadi saya sangat eh, apresiasi ya sama Ibu dengan tadi ada pojok baca, kemudian memperlakukan anak secara khusus yang kurang literasinya secara maksimal. Kemudian belum program-program yang tadi yang lain yang Ibu sampaikan. Nah, saya sangat mendukung, Bu, dengan apa yang telah Ibu tadi lakukan itu ya. Nah, jadi berarti itu kan sudah merupakan sebuah rencana yang akan Ibu lakukan ya, Iya, yang Pak. akan Ibu lakukan ke depannya. Nah, kira-kira dengan Ibu sudah melakukan hal semacam itu kalau dikasih skala prioritas itu yang Ibu lakukan itu kira-kira sudah maksimal belum, Bu, itu? Kalau sudah dilakukan. Sementara kalau misalkan saya lihat dari yang sekarang ya, Mhm. itu masih berada di angka paling juga, Pak, kalau saya prioritaskan secara rentang angka, Iya. saya masih berada di angka 6, Pak. Oh, Belum iya, iya. mencapai ke angka maksimal yang saya inginkan, tetapi, ketika sudah melakukan aksi nyata tersebut, atau ketika Iya, saya sudah melakukan program yang saya sebutkan tadi seperti membuat buku ya, Pak, ya, saya iya. berharap harapannya adalah tentunya saya akan berada di rentang yang maksimal, Pak. Paling tidak di angka 9 lah, tidak muluk-muluk menjadi 10. Nah, bagus sekali itu, Ibu, ya. Berarti, ingin betul-betul secara semangat, antusias ya, ingin merubah bagaimana, gaya literasi anak itu, sesuai harapan yang Ibu sampaikan ya. Dengan tadi kondisi ada beberapa anak yang seperti itu ya. Iya, Nah, itu saya sekali lagi sangat mendukung dengan persoalan yang Ibu tadi sampaikan. Kemudian, komitmen coba. Dengan tadi Ibu tadi ingin ada skala prioritas harus dari 6 ke 9 bahkan mungkin 10 tadi ya. Tadi Ibu katakan 9, ingin 9. Nah, apa sih komitmen Ibu ketika ketika ke depannya seperti apa gitu kan yang dilakukan itu, komitmen itu? iya tentunya, Pak, komitmen saya adalah yang pertama ya, saya harus memiliki komitmen dulu dengan anak tersebut. Jadi, yang pertama saya harus melakukannya secara rutin, artinya ketika saya melakukan bimbingan terhadap anak tersebut, maka setiap hari saya harus melakukannya, tanpa harus memandang lelah ya, Pak, ya, karena itu adalah Iya. tanggung jawab seorang guru. Mmm. Kemudian, setelah itu saya juga mungkin akan mengajak anak tersebut untuk terbiasa membaca, artinya saya akan panggil dia untuk selalu ke depan, Pak. Ketika Mmm. ada hal-hal yang harus dibaca, misalkan saya akan menampilkan dia terlebih dahulu. Itu Mmm. komitmen saya ke depannya seperti itu, Pak. Jadi Oh. ingin benar-benar dia itu menjadi lebih baik lagi. Bisa Iya. membaca ya, dari awalnya yang tidak Mmm. bisa, ingin menjadi bisa membaca. Bagus sekali, Bu, itu ya. Jadi komitmen Ibu tadi dengan menyampaikan akan membimbing anak dengan maksimal,
kemudian membiasakan proses kebiasaan membaca secara kontinu juga, secara maksimal. Nah, itu sangat luar biasa, Bu. Ya, mudah-mudahan itu komitmen itu, bisa dijaga ya, Bu, ya. Sehingga tadi apa yang menjadi modal Ibu, tadi harapan Ibu, mencerdaskan anak bangsa ya, Bu, ya. Iya benar Itu sekali Pak Redi. luar biasa, Bu, ya. Ini sebuah, luar biasa yang Ibu akan, bangun untuk, menjadikan anak bangsa literasinya luar biasa ya. Itu barangkali, Bu, ya. Iya ya Pak. Kemudian, Bu, kemudian saya sangat bersyukur ya dengan tadi yang Ibu sampaikan. Jadi, rencana rencana tadi kan yang komitmen itu kan sudah Ibu bangun itu ide itu mohon eee, di direalisasikan ya, Bu, ya. Iya Pak Redi. Itu. Kira-kira masih ada, Bu, yang perlu disampaikan lagi? Mungkin gimana ya, sudah sih Pak, sudah semua sepertinya. Mhm, Jadi, mhm, eee, iya, saya sudah mengutarakan apa yang ingin saya lakukan, permasalahan mhm, tadi, kemudian iya, tentang solusinya, alhamdulillah ya Pak ya, mhm, sejak kita diskusi di sini, saya mhm, mulai paham nih, bahwa mhm. apa yang saya akan lakukan itu adalah sudah menjadi hal yang terbaik untuk saya dan anak-anak didik saya. Kemudian saya sudah yakin, saya harus melakukan ini. Tadinya Luar saya masih biasa ragu, ya. sebenarnya tadinya saya masih ragu Pak, sebelum kita ada diskusi seperti ini, tapi Pak Reddy benar-benar membantu saya, Iya, membuat saya yakin gitu bahwa mhm, ini emang harus saya lakukan. mhm. Iya betul, Bu, justru saya dengan Ibu ngobrol dengan saya, ini kan sebuah diskusi yang memang, cukup luar biasa ya. Kita menyampaikan berbagai persoalan sehingga kita ada banyak ide-ide itu kan. Dan saya juga sangat bersyukur ya Ibu telah menyampaikan itu keluhan-keluhan tadi. Semoga apa yang menjadi unek-unek dari Ibu tadi ya bisa dijadikan komitmen tadi ya. Jadi tanggung jawab Ibu sebagai guru sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi atas, kesemangatan Ibu ya untuk bagaimana tadi kembali lagi, membuat anak bahagia dan nyaman dalam proses pendidikan, dalam hal literasi. Itu ya, Bu, ya? Iya Pak. Iya iya. Oke Pak Reddy, terima kasih atas waktunya Pak ya. Iya iya, Bu, iya Semoga iya, Bu, Bapak tidak luar biasa. bosan Saya juga mendengarkan sangat keluh kesah ini saya. sekali ya, terima kasih, Ibu luar biasa. Ya, ya, terima kasih Pak Reddy ya. Iya, Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Mmm, wabarakatuh Pak. mhm. Maaf Ibu mengganggu waktunya nih. Saya mau, ngobrol-ngobrol boleh nggak nih, Bu, ya? Iya, nggak apa-apa silahkan Pak, tidak kok, tidak mengganggu waktunya. Ada apa ya Pak ya? Alhamdulillah. Oh begini, Bu, nih ya, akhir-akhir ini saya sangat, gelisah, Bu, ya, atau sangat kecewa terhadap kondisi persoalan anak didik saya ya, peserta didik saya kelas 10 ini mengalami penurunan nilai di PTS, Bu, ya. Nah, ini 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 saya ingin ingin ada solusinya ya, Bu, ya.
ke Ibu, makanya saya ngajak ngobrol Ibu nih. Siap nggak Bu nih? Iya, siap Pak Redi. Ayo kita Oke, iya, bincang-bincang ya, kita berdiskusi ya. iya, betul Bu. Nah, jadi coba sekarang boleh Pak Redi ceritakan apa sih yang menjadi permasalahan Pak Redi, yang sekarang Hmm, dirasakan oleh Pak Redi? Silahkan boleh sekarang silahkan diceritakan hmm. Pak Redi. Oh, iya. Jadi begini Bu ya, eh, ketika saya melihat hasil PTS anak-anak Bu ya, khususnya dari kelas 10, karena saya kan mengajarnya 2 jenjang Bu ya. Saya sangat eh, betul-betul ini kecewa ya, ya artinya tidak sesuai dengan harapan saya. Jadi rata-rata nilai-nilai PTS-nya sangat rendah. Padahal apa yang telah saya berikan ke anak-anak baik dari sisi dari perencanaan sampai pada prosesnya ini sudah saya lakukan dengan maksimal, Bu. Nah, tapi barangkali mungkin hasilnya yang saya lihat secara kenyataannya seperti itu. Nah, ini yang menjadikan faktor saya sangat kecewa ya. Sementara saya ngajar di kelas yang lain, kelas 11, ya alhamdulillah nilai-nilainya bagus itu. Nah, ini yang menjadikan pemikiran saya, kegalauan saya, keprihatinan saya ini. Nah, barangkali kira-kira seperti apa Bu ya yang dapat Ibu berikan eh, tips-tips mungkin ya barangkali. Baik Pak Redi, tadi Pak Redi sudah bercerita ya, bagaimana rasa kecewa Pak Redi terhadap nilai hasil PTS yang diraih oleh anak-anak Pak Redi. Nah, Iya, di sini kita sepakati dulu Pak Redi ya. Jadi iya, intinya pembicaraan kita hari ini adalah, tujuannya itu untuk apa Pak Redi ya? ya tujuannya tadi ya bagaimana ketika harapan yang saya inginkan itu anak-anak dari nilai yang tadinya rendah itu bisa bisa bagus Bu sebetulnya ya. Oke Pak Redi, Hmm, mudah-mudahan pertemuan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan Bapak ya Pak ya. iya Bu. Nah, jadi tadi dengan adanya permasalahan Pak Redi tadi, hasil PTS anak-anak yang kecil, kemudian, eee, ini, ada tidak sih Pak dari hal-hal yang telah Bapak ceritakan tadi, kira-kira tuh hambatan-hambatan mengapa faktor ya, maaf, faktor-faktor Hmm, anak tersebut bisa mendapatkan nilai kecil? Pasti ada faktor atau penyebabnya ya Pak hmm. ya? Iya iya iya. eh Faktor yang mungkin anak nilai kecil ya mungkin ya anak-anaknya yang menurut pemikiran saya berarti mereka belum maksimal ya untuk belajarnya ya belum maksimal, kemudian mungkin bisa jadi faktor eh, kondisi eh, pada proses pembelajarannya juga tidak tidak membuat anak mungkin greget ya Bu ya ketika Ya. dia melakukan proses pembelajaran. Sehingga belum lagi mungkin faktor eksternal mungkin ya, faktor eksternal dari lingkungan di sekitarnya. Jadi sehingga anak belajarnya ya ya seperti itu hasilnya gitu kan. Karena apa yang saya lihat di jenjang yang lain yang saya ajarkan ya bagus itu kan. Nah, ini yang menjadi faktor eh, penyebab rendahnya siswa itu. Jadi Iya, Pak. Jadi dari faktor-faktor yang Bapak sebutkan tadi, di mana di antaranya adalah yang tentunya adalah yang pertama belajarnya belum maksimal ya, Pak, ya. Kemudian iya, juga pembelajarannya mungkin kurang pas untuk mereka atau kurang kalau kata Bapak tadi, kurang greget ya, Pak, ya. Nah, iya, iya, iya. tentu ada faktor eksternal juga. Nah, Hmm. berarti ini adalah yang menjadi faktor faktor kenapa, siswa Bapak mendapatkan nilai PTS yang sangat rendah. Nah, kalau kita lihat dari faktor-faktor ini, apakah Iya, ada Bu. nih strategi, ya, strategi yang dapat Pak Redi, lakukan
bagaimana caranya kita untuk menghadapi faktor-faktor ini, Pak? Eee, ketika berbicara strategi, ya yang saya akan lakukan berarti anak-anak ya, yang pertama ya tadi bagaimana, secara mindset berpikirnya ya bahwa, belajar itu penting, kemudian dari sudut pandang saya sebagai gurunya ya, saya harus tadi, melakukan perencanaan yang matang di dalam melakukan terobosan untuk menggali, kebutuhan dan minat siswa untuk bagaimana ya, secara kompetensinya, secara sikap dan keterampilannya itu, Mhm, seimbang gitu, Bu, ya. Jadi, intinya bagaimana saya menyiapkan, dengan maksimal, kemudian ada beberapa evaluasi juga, sering dilakukan kepada mhm, siswa. iya Dan yang pada akhirnya menemukan titik refleksi ya. Nah itu barangkali, yang mungkin akan diperkuat oleh saya, seringnya melakukan, eee, refleksi kepada anak dalam bentuk evaluasi evaluasi yang memang sifatnya kontinu, Bu, ya. iya, Pak. Oke, Pak. Jadi tadi, strategi ya, Mhm. yang dapat Bapak lakukan sudah Bapak sebutkan tadi, di mana untuk memenuhi kebutuhan siswa ya, Pak, ya. Kemudian Iya, juga melakukan refleksi secara kontinu dengan anak-anak. Nah, sekarang kalau misalkan nih, saya rentangkan Bapak di angka ya. Kita misalkan di iya, angka 1 itu angka yang tidak ideal, kemudian angka 10 itu angka paling ideal ya. Saya iya. rentangkan dari angka 1 sampai 10. Kira-kira posisi Bapak saat ini itu berada di angka berapa ya, Pak? Kalau melihat dari rentang posisi saya mungkin masih di angka 6, Bu, ya. Nah, sebetulnya saya ingin tadi mencapai ya standar ininya mungkin 9 lah ya. Nah, ini yang menjadikan keinginan dan harapan saya semangat untuk menggali lagi bagaimana, secara, hot-nya ya, head order thinking skill siswa itu bisa mengalami luar biasa peningkatan, Bu, ya. Dari sebelumnya itu salah salah satu langkah yang memang, mesti saya lakukan, Bu, ya. Iya, jadi tadi Pak Redi sangat luar biasa ya, Pak, ya. Jadi, Iya. sekarang kan berada di angka 6. Nah, kemudian Bapak ingin meraih ke angka 9 bahkan ke angka 10 ya, Pak, ya. Iya, Itu betul, Bu, keinginan itu yang harapan. luar biasa ya, Pak, ya. Nah, Iya. kemudian nih, Pak, ya, dalam menghadapi permasalahan tadi Bapak nih, bagaimana sih untuk mengatasi masalah tersebut, Pak? Untuk mengatasi hal tersebut, mungkin saya harus merubah mindset, eee eee, cara tadi strategi saya itu, agar anak memang, mendapatkan hasil yang baik dari hasil belajarnya, Bu, ya. Jadi Ya, ada perubahan-perubahan terobosan paradigma mindset, perlakuan ke anak yang memang, perlu saya lakukan dalam sebuah strategi tadi yang tadi saya sudah sampaikan, Bu. iya, Pak. Jadi ya, tentunya yang pertama akan Bapak lakukan itu adalah merubah mindset terlebih dahulu. Karena Iya, ya, dari, strategi, kemudian bagaimana cara Bapak mengatasi masalah. Nah, mhm, sekarang kita, tentang komitmen Bapak. Bagaimana iya. komitmen Bapak untuk kedepannya seperti apa yang akan Bapak lakukan? Eee, komitmen saya tadi saya akan tadi, menjaga, eee, apa, menjaga ke keinginan saya Ya, untuk harapan yang tadi saya inginkan itu bagaimana merubah paradigma anak-anak itu dengan perencanaan yang matang ya, sehingga, perlu adanya diagnostik yang memang luar biasa, untuk bagaimana cara tadi yang saya katakan, berpikir kritis siswa itu dalam hal
mengejar target menjadi siswa yang berprestasi dari nilai ya, ya otomatis saya harus lebih berpacu lagi untuk eh, bagaimana harapan yang menjadi keinginan saya tadi dari perencanaan, kemudian mindset, kemudian dari sisi evaluasi yang memang akan saya lakukan secara kontinu Bu ya. Itu barangkali Bu. Ya seperti itu ya Pak. Jadi benar sekali ya Pak ya, apa yang dikatakan Pak Redi tadi itu sangat sudah bagus, bagus Iya sekali Bu. Pak ya. Itu bisa Mm-mm. dilakukan, saya yakin Mm. nanti Bapak akan berhasil nih. Di mana memang kita Insya Allah ya Bu. yang paling pertama itu adalah harus, melakukan diagnostik dulu terhadap anak ya Pak ya. Di Iya mana betul Bu. dari diagnostik tersebut kita nanti akan mengetahui bagaimana, anak tersebut bakatnya di mana, kemampuannya seperti apa. Jadi nanti kita dapat menyesuaikan pembelajaran yang akan kita lakukan ya, Pak, ya. Jadi nih, Iya. eee, nih Pak, ke depannya nih ya, kira-kira dalam pelaksanaan yang sudah Bapak sebutkan tadi, mulai dari strategi, bagaimana mengatasi masalah, ada tidak sih nanti, eee, yang akan terlibat dalam aksi Bapak itu, yang akan dilibatkannya siapa saja, Pak? Ya mungkin saya akan melakukan dengan khususnya teman sejawat saya ya yang eh, mengampu satu mata pelajaran dengan saya itu Wabirusnya. Jadi berkolaborasi dengan teman sejawat, saling berbagi tentang strategi dan metode yang harus saya lakukan Bu ya dalam melakukan terobosan supaya anak meningkat dari hasil prestasi dari sisi nilainya ya Bu PTS. Ya, jadi Bapak nanti akan kolaborasi dengan teman sejawat, itu sangat Iya, luar biasa ya, Pak, ya. Jadi nanti, iya betul Bu. secara tidak langsung kan Pak Redi akan mendapat masukan dari teman sejawatnya ya, Pak, ya? Iya, insya Allah betul Bagaimana Bu. nanti kita di sini akan kelihatan nih, dari masukan-masukan dari temennya seperti apa, mungkin itu akan dapat membantu Pak Redi ya. Iya, Ya, oke Pak Redi, iya saya Bu. dari hasil pembicaraan kita tadi nih, kira-kira ada tidak sih yang dapat Bapak simpulkan dari pertemuan kita hari ini? Hmm. Eh, Kesimpulannya mungkin tadi saya harus merubah mindset pola pikir siswa ya untuk dari sudut pandang saya sebagai guru harus tadi mengubah pola-pola yang memang eh, secara strategi itu bisa menjadi harapan siswa ya itu Bu Iya, dari sisi perencanaannya dan sampai sudut pandang evaluasi ya. luar Ya biasa itu Pak Bu. Redi ya. Iya Bu, iya Bu. Sangat sangat luar biasa nih Pak Redi, hebat Iya, iya sekali. terima kasih Saya Bu. yakin nih Pak Redi orangnya sangat semangat sekali. Bagaimana Iya, cara Bapak ingin merubah anak-anak dari nilai yang kecil menjadi lebih besar, itu adalah keinginan yang sangat luar biasa, keinginan yang sangat mulia sekali Pak Redi. Tetap betul semangat, Ibu. Semangat sekali Ibu semangat sekali ya. demi anak bangsa. Iya, Iya. harus tetap semangat Pak Redi ya. Hmm. Oke Iya. Pak Redi, masih ada yang ingin kita ceritakan di sini? Eh, saya sangat berterima kasih sama Ibu ya dengan sudah saya berbagi keluhan tentang apa yang terjadi pada siswa saya ya. Dan saya terima kasih telah bisa ngobrol dengan Ibu, dengan keluh kesah saya. Dan ini eh, merupakan kelegaan bagi saya ya. Ketika saya sudah menyampaikan keluh kesah saya ke Ibu, itu barangkali Bu ya. Ya, jadi dari hasil kita diskusi ini Pak Redia, kita tidak saling berbagi saja di sini ya. Iya Bu. Dari saling berbagi ini, Pak Redi sudah merasa lega karena Hmm. permasalahan-permasalahan yang kemarin-kemarin Pak Redi hadapi, sekarang Pak Redi sudah menemukan solusinya dari hasil diskusi kita tadi ya. Ya, Iya. terima kasih Pak Redi ya. Iya, saya juga terima kasih banyak dengan Ibu sudah menyita waktu Ibu untuk ngobrol-ngobrol terkait tentang persoalan
anak didik saya, Bu, ya. Mhm. Ya. Ya, Pak Leni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sampai kita Pak Redi.